Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di channel saya, Morustopa. Hari ini saya berada di salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Ini kalau nggak salah urutannya kota metropolitan terbesar nomor 5, yaitu Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu spot museum perjuangan yang ada di Semarang, yaitu Museum Mandala Bhakti Semarang. Museum ini terletak di jantung Kota Semarang, teman-teman, tepatnya di seberang Tugu Muda, Monumen Tugu Muda, dan bangunan Lawang Sewu, teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah, di depan saya ini termasuk ada Tugu Muda ya, Tugu Muda, dan sebelahnya Tugu Muda itu ada bangunan Lawang Sewu Kota Semarang. Museum ini terletak di Jalan Sugio Pranata nomor 1, teman-teman, yang tepatnya berada di Semarang Selatan. Kalau ke sana, teman-teman, arah ke sana kalian bisa mengarah ke Jakarta, dan kalau arah ke sana, teman-teman, itu arahnya ke Simpang 5 kalau tidak salah. Oke, ikuti saya, teman-teman. Saya sedang berada di Museum Mandala Bhakti, museum perjuangan tentara nasional kita, teman-teman, dalam melawan penjajahan pada waktu Hindia Belanda. Ini, teman-teman, kita sudah memasuki pintu depan museum ya, teman-teman. Kondisinya seperti ini bangunan bersejarah ya, teman-teman. Bisa dilihat. Kita langsung masuk saja, teman-teman. Di Pak. Ya. Ini teman-teman. Kita sudah memasuki museumnya, teman-teman. Siang, Kak. Siang. Mau berkunjung ke museum? Ya, boleh, Kak. Ya. Satu orang 5.000 ya? Iya. Wah, murah sekali ya, Kak. Uang kebersihan. Uang kebersihan. Iya, ya. Ini saya izin bawa kamera ya, Pak? Boleh. Apa ya? Boleh. Sepuasnya. Ini untuk jam buka tutupnya dari jam berapa, Kak? Kita buka dari jam 8 sampai jam 3 sore, Kak. Jam 3 sore ya? Nah, itu kita buka setiap hari. Oh, berarti ini mau tutup lah? Enggak, masih lama. Masih lama ya? Lama. Kita akhirnya longgar sebenarnya, bisa jam 3 tutup, ya. Jam 5 tutup. Oh gitu, oke. Amit. Ke atas ya, Kak ya? Oke. Mari Pak, makasih, Kak. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke area museum. Ini penampakan Museum Mandala Bhakti Semarang. Suasananya lumayan sepi ya, teman-teman. Ini saya berkunjungnya di hari Minggu ya, akhir pekan, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, suasananya Museum Mandala Bhakti daerah Semarang. Gedung ini dibangun pada tahun 1930-an ya, teman-teman, di era Hindia Belanda. Dulu namanya Radvan Jastiti, teman-teman, atau Pengadilan Tinggi Kolonial. Terus setelah Indonesia merdeka, gedung ini berubah fungsi menjadi Markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Lalu akhirnya dibuka menjadi museum, teman-teman. Museum Mandala Bhakti. Sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan perjalanan panjang TNI sejak revolusi fisik hingga masa modern, teman-teman. Ini bisa kalian lihat ya, teman-teman. Banyak
gambar-gambar lukisan-lukisan yang mengkisahkan pada saat zaman dulu ya teman-teman, era kolonial ya. Kalian bisa kesini teman-teman, harga tiketnya sangat murah ya, hanya Rp5.000. Di museum ini bukanya dari jam 8 hingga jam 3 pagi teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini juga katanya menyimpan berbagai persenjataan yang digunakan pada zaman dulu teman-teman, pada era kolonial. Persenjataan tradisional Babad Diponegoro, sebuah biografi yang ditulis sendiri oleh seorang bangsawan Jawa, pahlawan nasional juga ulama, Pangeran Diponegoro, tahun 1785 hingga 1855 dari Yogyakarta. Oke teman-teman, kita sudah memasuki ruangan, ini ruangan apa ya namanya? Oh, ruangan Pangeran Diponegoro, ruangan 1 teman-teman. Ini bisa dilihat ya, ada nama barang-barang, ada replika meja kursi, panel meja kaca, ada lemari koleksi kaca juga, replika jubah, replika Al-Quran. Seperti ini ya ruangannya teman-teman, sangat menggambarkan kalau masa era kolonial dulu ini sangat kental ya di ruangan ini. Tembok yang dijebol Pangeran Diponegoro ketika meloloskan dari serangan Belanda. Ini teman-teman. Poci yang digunakan minum Pangeran Diponegoro. Ada pendopo Tegal Rejo di Yogyakarta. Padasan tempat wudhu Diponegoro. Jubah yang digunakan Pangeran Diponegoro. Oh, ini jubahnya teman-teman. Masya Allah. Ada replika Al-Quran juga teman-teman. Apa itu? Pedang ya? Ini tombak ya teman-teman. Oh, tombak Pangeran Diponegoro teman-teman. Oh, ini jubahnya beliau, replika jubah Pangeran Diponegoro. Kalau ini replika tempat duduk yang digunakan untuk perundingan Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Sangat dijaga ya teman-teman. Barang-barang peninggalan pada saat kolonial ya teman-teman. Ini kita memasuki ruangan kedua teman-teman. Ini masih ruangan Pangeran Diponegoro. Senjata tradisional prajurit Pangeran Diponegoro. Di sini ada senjata keris teman-teman yang dipakai prajurit Pangeran Diponegoro ketika melawan Belanda. Ada tasbih dan ikat kepala prajurit Pangeran Diponegoro. Juga ada pedang Balanda ya namanya ini ya. Ada pedang prajurit Pangeran Diponegoro. Senjatanya masih itu ya teman-teman, masih tradisional semua. Jimat prajurit Pangeran Diponegoro dan kitab Stambul kecil ya teman-teman. Ini beliau teman-teman, Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional kita teman-teman. Kita lanjut ke ruangan berikutnya teman-teman. Di ruangan berapa gini? Ruangan 3 ya. Kita di ruangan 3 teman-teman. Ini ruangan Pangeran Diponegoro juga teman. Ini ada keterangan Sri Sultan Hamengkubuwono III sama gambar beliau juga teman-teman. Ada riwayat Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ada silsilahnya juga teman-teman. Ada asal-usul Pangeran Diponegoro. Ini selanjutnya ada tempat
sholat ya teman-teman, tempat sholat Pangeran Diponegoro, masih terbuat dari kayu ya teman-teman. Terus ada peta ya ini ya. Oh enggak teman-teman, ini ada surat gubernur teman-teman, surat gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 6 April tahun 1830. Sangat dijaga ya teman-teman, pelestarian peninggalan pada zaman kolonial hingga sekarang ya, untuk mengingat perjuangan para pahlawan kita ya teman-teman. Ini harus dilestarikan ya teman-teman. Masya Allah, ini ada lukisan, siapa ini beliau, lukisan Patih Danurejo IV menjabat di Kesultanan Yogyakarta tahun 1813 hingga 1847. Sangat bagus ya teman-teman. Yang sebelah Patih tadi ada lukisan Hendrik Marcus de Kock. Ini sepertinya dari VOC ya teman-teman. Di samping itu juga ada keterangannya teman-teman. Kalian bisa melihat keterangannya di sini. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin juga ada teman-teman. Selanjutnya ada lukisan siapa ini? Sentot Ali Basa. Masya Allah. Ini para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita ya teman-teman. Ini juga ada lukisan Kiai Mojo teman-teman. Kiai Mojo. Ini beliau teman-teman, Pangeran Diponegoro. Sebelahnya Pangeran Diponegoro ini ada Sri Sultan Hamengkubuwono III teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya ada kereta kuda teman-teman. Kereta kuda atau turangga Pangeran Diponegoro. Di tengah-tengah ruangan lukisan ini ada senjata ya teman-teman. Ada pedang pribumi. Ada apa lagi nih ya? Pedang Belanda. Ada juga pedang Belanda lagi ya teman-teman. Banyak sekali. Ada pedang pribumi juga. Mungkin ini pedang yang digunakan pada saat pribumi melawan penjajahan ya teman-teman. Atau enggak pada saat pertempuran 5 hari yang berada di kota Semarang. Lanjut teman-teman, kita masuk ke ruangan berikutnya. Ada senjata ya teman-teman. Di ruangan ini ada satu senjata, sepertinya meriam. Ini senjatanya bernama STTB teman-teman. Tempat pembuatannya di Inggris. Tahun pembuatannya 1945. Fungsinya untuk perang. Senjata jenis ini merupakan salah satu kelengkapan TNI Angkatan Darat guna mendukung tugas operasi di Irian Jaya dan Timur Timur. Ini sangat tradisional ya teman. Dengan senjata seperti ini, para tentara kita berani melawan penjajahan, perang di daerah Timur Timur teman-teman. Kita lanjut teman-teman ya ke ruangan berikutnya. Kita lihat ya teman-teman. Ini juga ada apalagi, sepertinya meriam juga teman-teman. Ini bahasa Mandarin teman-teman. Sepertinya meriam juga ini. Selanjutnya kita masuk ke ruangan sewa kostum dan studio. Di sini juga bisa melayani penyewaan ya teman-teman.
penyewaan kostum. Bisa kalian sewa untuk berbagai keperluan ya, kayak foto maupun pembuatan video juga bisa kalian pakai. Pakaian prajurit Pangeran Diponegoro. Selanjutnya kita masuk ke ruangan berapa ya teman-teman? Ini ruangan studio foto pertempuran 5 hari Semarang, Magelang, Ambarawa, Yogyakarta. Oh, ini ya teman-teman mungkin ya. Ini gambaran lukisan pertempuran 5 hari di Semarang ya teman-teman. Bisa kita lihat itu Museum Mandala Bhakti. Ini Lawang Sewu teman-teman. Bisa dilihat itu gambaran pribumi melawan penjajahan pada tahun 45 kalau nggak salah ini ya, melawan Jepang ya teman-teman. Karena Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya, padahal sudah ada perjanjian kalau Jepang itu mundur teman-teman. Ini pertempuran di Magelang ya teman-teman. Sama kayak Semarang ya, setiap kota mungkin memiliki cerita masing-masing ya teman-teman. Pertempuran Palagan Ambarawa, ini Ambarawa Kabupaten Semarang teman-teman. Monumen Palagan Ambarawa. Oh, sangat gigih ya para pejuang kita teman-teman. Ini di mana ya teman-teman? Salatiga kalau nggak salah teman-teman, lupa saya. Terus kemudian ini ada ruangan teater ya teman-teman, bisa dilihat Java War Reality the Theater. Ini boleh masuk nggak ya teman-teman? Halo, assalamualaikum. Oh seperti ini teman-teman ruangannya teman. Gua rasa teman-teman tidak ada orang di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke ruangan senjata teman-teman. Ini merupakan senjata senapan mesin berat anti udara buatan Uni Soviet atau Rusia teman-teman pada tahun 1938. Senjata ini adalah buatan Uni Soviet yang diberikan kepada Indonesia dalam kerjasama internasional untuk kebutuhan alutsista dan persenjataan Indonesia dalam proses merebut kembali Irian Barat dari bangsa Belanda di Operasi Trikora pada tahun 1961 hingga 1962. Oh, senjata ini Masya Allah teman-teman masih tradisional, senjatanya belum terlalu canggih hingga gak kayak sekarang ya teman-teman. Tapi perjuangan beliau sangat tangguh dan sangat gigih teman-teman. Ini secara singkat Kodam 4 Diponegoro. Bisa dilihat teman-teman. Di sini juga ada meriam ya teman-teman. Kita masuk ke ruangan selanjutnya, ruangan peristiwa. Sebelum ruangan peristiwa, kita disuguhkan makna Pataka Kodam 4 Diponegoro, Siraning Yakso Katon Gapuraning Ratu. Wah, bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Kita masuk ke ruangan berikutnya. Di sebelah sini ada bendera Panji Kodam 4 Diponegoro teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Wow, ini ada ruangan
yang isinya ada foto-foto para pahlawan pejuang kita teman-teman. Ada Paku Alam 8, Sultan Hamengkubuwono 9, Panglima Divisi 3, Kolonel Bambang Sugeng, ada Panglima Divisi 5, Kolonel Sudirman, ada Mangkunegoro 8, ada Panglima Divisi 5 Jenderal Mayor Jati Kusumo, ada Panglima Divisi 10 Kolonel Sutarto, Panglima Divisi 3 Pangeran Diponegoro Jenderal Mayor Susalid, dan yang dipojokkan itu teman-teman itu Panglima Divisi 2 Kolonel Gatot Subroto. Sangat kental sekali ya teman-teman aura perjuangan yang ada di museum ini. Nggak hanya itu aja teman-teman, sini juga terpampang banyak foto para jenderal maupun mayor jenderal ya teman-teman, yang mungkin dulu membaktikan dirinya untuk negara kita teman-teman, negara Indonesia. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini sepertinya peluru teman-teman, peluru yang digunakan, dan juga ada bom juga ya. Kita masuk ke ruangan selanjutnya, itu ruang penugasan. Di sini juga dulu digunakan sebagai ruang pengadilan tinggi ya teman-teman, pada era kolonial Belanda dulu, sebelum jadi markas TNI teman-teman. Operasi penumpasan Permesta. Ini monumen bersejarah, tempat bersejarah untuk para tentara kita teman-teman, memperjuangkan kemerdekaan teman-teman. Masuk ke ruang penugasan yang kedua teman-teman. Ini ada foto rapat pensuksesan yang dilakukan oleh para pimpinan di Jawa Tengah. Banyak ya, ada foto rapat Dwikora di Jawa Tengah. Insya Allah. Rapat Dwikora, Trikora, operasi infiltrasi melalui udara. Ini ada senjata lagi teman-teman. Namanya US M240 atau Mortal. Dibuat di Amerika Serikat ya, 1937. Lanjut ke ruangan selanjutnya teman-teman. Ini ruangan sejarah juga teman-teman. Di sini lebih banyak daripada yang di dalam tadi ya teman-teman. Masih ada foto-foto 5 orang wakil rakyat Irian Jaya menyampaikan kesediaan kepada RI di Istana Jakarta. Bisa dilihat teman-teman. Ini ada mortar lagi ya teman-teman. Dibuat di Uni Soviet tahun 1930-an teman-teman. Ini operasi Kamdagri di Timur Timur. Seperti ini ya teman-teman. Persenjataan mereka yang digunakan untuk operasi militer ya. Insya Allah.
Ini juga teman-teman ada mortar lagi ya. Ini ada apa ini ya? Sebentar teman-teman. Kita baca dulu keterangannya. Ada mortar juga teman-teman. Ternyata dibuat Edgar Brand, Amerika Serikat. Oh, masih disimpan ya teman-teman. Ini bisa menjadi bukti. Ini ada baju teman-teman. Baju apa ini ya? Baju tentara Amerika sepertinya. Ada logo United Nation ini. Bisa dilihat ya teman-teman, gambaran ruangan di Museum Mandala Bakti Kota Semarang. Kita selanjutnya memasuki ruangan G30 SPKI teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, ada para jenderal-jenderal yang dibunuh oleh PKI dan dimasukkan dalam lubang buaya. Jenderal kalau kalian pernah melihat film G30 SPKI, mungkin kalian nggak asing dan kenal sama beliau-beliau yang tadi dipajang fotonya teman-teman. Ini juga ada meriam guys. Di sini ada meja dan kursi tamu yang digunakan oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani saat menjabat Komandan Gerakan Banteng Nasional di Slawi teman-teman. Ini ada seragam ya teman-teman. Ada seragam PDL Pomdat, ada pakaian hijau, paket hijau maksud saya, peninggalan kolonel atau Kolonel ANM Sugiono. Terus ada pakaian doreng, tongkat komando, bendera palang merah, dan juga jas surjan, sarung keping, dan sabit. Sangat lengkap ya teman-teman, sejarah. Oh, ini ada lagi teman-teman, pemberontakan PKI tahun 48 teman-teman di Madiun, Jawa Timur. Ini mungkin gambarannya ya teman-teman. Ini ya Allah, ini para pejuang kita teman-teman dibunuh oleh para PKI. Ini miniaturnya ya teman-teman. Bisa kita lihat. Di sini ada pengangkatan korban G30 SPKI dari lubang buaya. Bisa kita lihat teman-teman. Itu lubang buayanya di situ ya teman-teman. Para jenderal diangkat dan dimasukkan ke dalam peti teman-teman setelah ditemukan. Semoga para jenderal kita diberikan tempat yang layak ya teman-teman, karena perjuangan mereka tidak main-main teman-teman. Di sini ada berbagai macam seragam TNI kalau nggak salah ini ya teman-teman. Ada meja bedah lapangan. Ini ada terbentuknya pakaian seragam TNI antara tahun 42 hingga 45. Oh, yang ini berarti teman-teman. Itu pakaian seragam
BKR atau Badan Keamanan Rakyat, awal dari terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Oh, sebelum jadi TNI ada yang namanya BKR teman-teman. Ini seragamnya, bisa dilihat ya teman-teman. Ini TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, merupakan perkembangan terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Bisa dilihat teman-teman. Kalau yang ini pakaian seragam dinas upacara atau PDU 1 pada tahun 1945 teman-teman. Selanjutnya ada cacat veteran, ada kursi roda, bendera yang bertuliskan Tumbal Negara. Masih disimpan teman-teman. Ada alat komunikasi radio dan telepon. Ini masih belum secanggih sekarang ya teman-teman alat-alatnya. Selanjutnya ada alat musik yang digunakan pada masa penjajahan. Itu trompet ya, ini dari generasi ke generasi sepertinya teman-teman. Kita lihat ke itu ya teman, kondisi kota Semarang ya. Kondisi dari lantai 2 dari atas ya, Museum Mandala Bakti teman-teman. Bisa kalian lihat teman-teman, di depan pas Museum Mandala Bakti ada Tugu Muda Semarang, merupakan monumen bersejarah teman-teman, atas berlangsungnya pertempuran 5 hari kota Semarang. Dan sebelah sana berseberangan dengan Tugu Muda ada bangunan Simpang 5 teman-teman. Itu juga salah satu bangunan bersejarah di Indonesia teman-teman. Nanti kapan-kapan kita akan berkunjung ke sana ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, kurang lebih gambaran kalau kalian berkunjung ke Museum Mandala Bakti di Kota Semarang. Sangat bagus ya teman-teman. Oleh karena itu tempat ini harusnya sangat direkomendasikan untuk dikunjungi ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini merupakan benih-benih perjuangan itu sangat besar teman-teman. Peninggalan perjuangan itu sangat banyak dan harus kalian ketahui dan harus kalian pelajari supaya kalian juga tidak melupakan sejarah yang dulunya pernah ada di Indonesia teman-teman. Kita kembali lagi ke ruangan pintu keluar ya teman-teman. Ini pintu keluar teman-teman. Bangunannya masih reliefnya masih zaman-zaman Hindia Belanda teman-teman. Ini untuk pintu keluarnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya vlog yang saya buat di Semarang, khususnya di
Museum Mandala Bakti Kota Semarang. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Kalau bisa ya di share juga teman-teman, agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi mengenai konten sejarah dan bisa teredukasi apabila konten ini membuat kalian merasa teredukasi. Sekian, saya minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selebihnya terima kasih atas teman-teman yang sudah nonton, dan kalau teman-teman punya tempat yang lainnya itu bisa teman-teman rekomendasikan dengan cara teman-teman tulis di kolom komentar, dan siapa tahu nanti saya akan mendatangi tempat tersebut. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.